melakukan pemagaran terhadap 18 hektar lahan, termasuk lahan di kampung Pantai Melayu. Pantai Melayu, ya. Pantai Melayu Rempang. Ya. Dan Itu. tadi info yang kami dapat adalah untuk mendirikan koperasi dan sekolah. Nah, itu untuk apa kalau ada sekolah dan koperasi seluas 18 hektar? 18 hektar itu untuk apa? Tidak masuk akal itu. Jadi kita di sini ingin menanyakan kepada BP Batam. BP Batam ini di bawah koordinasi dengan Menko Perekonomian. Seharusnya kalian itu juga bisa melindungi rakyat. Idealnya demikian. Ya, jangan seperti di video itu malah justru mengerahkan pasukan. Entah pasukan apa itu kami tidak jelas, tapi intinya rakyat ketakutan ya untuk memaksa mereka, dan bahkan ada di video yang lain ada bukti polisi ya menjaga lahan-lahan yang sebenarnya masih ada lahan milik rakyat yang seharusnya mereka tidak perlu diancam atau ditakut-takuti seperti itu. Iya. Karena secara legal mereka punya legalitas ya. Dan itu sudah turun temurun gitu. Jadi intinya sebetulnya warga itu dizalimi luar biasa dan tidak sehari dua hari, sudah lebih dari 3 tahun ya, sampai sekarang belum berakhir. Nah, sumber yang lain mengatakan bahwa sebetulnya pihak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kali ini Mas Heru dan saya ya kembali ingin mengungkap hal-hal terkini yang terjadi terhadap saudara-saudara kita di Rempang, utamanya Pantai Melayu ya, yang sejak tahun 2023 telah mendapat tekanan dari pihak BP Batam. Ya, saya yang kali ini kami ingin membahas yang terkini, yang sebulan terakhir ini. Ya, mungkin Mas Heru bisa menjelaskan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Murni, terima kasih. Jadi kita ingat di September 2023, jadi 3 tahun yang lalu, kami berlima bersama Bang Buyung dan 2 orang teman kita yang sudah mendahului, yaitu Bang Asrul dan Bu Maria Zuraida. Kita ke sana dan alhamdulillah waktu itu kita juga sempat ketemu dengan Pak Kapolda ya di Riau, dan menghimbau agar dilakukan penundaan pembongkaran. Alhamdulillah berhasil, dan namun ternyata setelah itu suasana tidak berubah. Ya. Di mana pada bulan Juni lalu ketika kami podcast juga mendapatkan informasi bahwa gimana waktu informasi ya waktu bulan Juni? Jadi bulan Juni 2026 ya, warga itu mendapat tekanan ya, digusur, dan caranya menggusur antara lain dengan memasang plang ya dengan kondisi permanen di tengah-tengah Pantai Melayu. Apa isinya plang itu? Artinya mereka isinya adalah menggusur mereka untuk meninggalkan area rumah mereka. Artinya rumah, sebetulnya itu rumah adat ya, atau tanah adat yang turun temurun dari generasi sebelumnya ya, dan warga itu sebetulnya mereka punya namanya surat tebas hutan yang itu sudah diturunkan dari generasi sebelumnya. Jadi secara hukum sudah legal ya? Iya, jadi sebetulnya dari tahun 2023 sampai sekarang itu boleh dikatakan mereka tidak tenang. Ya, dan terakhir kemarin beberapa hari lalu kami mendapatkan video yang nanti bisa kami tayangkan gitu. Intinya adalah bahwa ada tekanan dari BP Batam untuk melakukan pemagaran terhadap 18 hektar lahan, termasuk lahan di kampung Pantai Melayu. Pantai Melayu Rempang ya.
Dan Itu. tadi info yang kami dapat adalah untuk mendirikan koperasi dan sekolah. Nah itu untuk apa kalau ada sekolah dan koperasi seluas 18 hektar? 18 Saya pikir hektar itu untuk nggak masuk akal itu. Jadi kita di sini ingin menanyakan kepada BP Batam. BP Batam ini berkoordinasi dengan Menko Perekonomian. Seharusnya kalian itu juga bisa melindungi rakyat. idealnya Tapi jangan, demikian. ya, jangan seperti di video itu malah justru mengerahkan pasukan, entah pasukan apa itu kami tidak jelas, tapi intinya rakyat ketakutan ya untuk memaksa mereka, dan bahkan ada di video yang lain ada bukti polisi ya menjaga lahan-lahan yang sebenarnya masih ada lahan milik rakyat yang seharusnya mereka tidak perlu diancam atau ditakut-takuti seperti itu. Iya, karena secara legal mereka punya Ya. legalitas ya, Pak. Ya. Dan itu sudah turun temurun. Gitu. Jadi intinya sebetulnya warga itu dizalimi luar biasa dan tidak sehari dua hari, sudah lebih dari 3 tahun ya, sampai sekarang belum berakhir. Nah, sumber yang lain mengatakan bahwa sebetulnya pihak tertentu mengatakan bahwa mereka sebetulnya tidak punya tidak ada upaya untuk sebetulnya memberikan bantuan fiktif atau pinjaman. Nah, jadi sebetulnya bahwa ada info mereka ada pihak tertentu yang memberikan pinjaman, itu sebetulnya hoax. Itu sebetulnya tidak benar. Jadi itu sebetulnya yang dijadikan alasan untuk menekan warga, padahal itu sebetulnya hoax. Dan itu sudah ada bantahannya dari pihak tertentu. Ya, jadi sekali lagi kami dari UIOT selalu mengedepankan untuk kebenaran, kejujuran dan keadilan, karena 3 hal inilah yang semakin lama makin lenyap ya dari tanah air tercinta ini. Jadi sekali lagi di era bulan Agustus di mana kita seharusnya merayakan kemerdekaan dengan sukacita, dengan bersyukur, namun apabila melihat situasi seperti ini di Rempang dan mungkin tempat lain juga, seharusnya kita segera mawas diri. Apakah benar-benar kita sudah merdeka atau belum? Itulah pertanyaannya yang masih perlu jawaban. Benarkah kita sudah merdeka? Ya. Kalau ada saudara-saudara kita di Rempang, di PIK, di Morowali, dia mendapat tekanan dari pihak-pihak tertentu. Yang terutama di Rempang ini sebetulnya tekanan dari sesama anak negeri. Ya. Nah, jadi kita sebetulnya antara kita menjalimi nih ya, Pak. Karena kalau di Rempang tuh kita ingat dulu kan disebutkan akan ada investor dari luar negeri yang akan membangun pabrik besar, pabrik kaca. Namun ternyata belakangan perusahaan yang disebutkan itu ternyata menyangkal ya, bahwa mereka tidak ada niat. Jadi entah dari mana pemerintah atau orang atau oknum-oknum yang menyatakan bahwa akan ada pabrik kaca di situ, itu benar-benar memalukan. Dan ingat, jejak digital nggak bisa dihapus. Ya, jadi sekali lagi, mari kita tegakkan terus veritas, probitas, justia. Terima kasih. Terima kasih Mas Heru. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum.